Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita bertanya tentang awal mula segalanya? Tentang dari mana kita berasal? Sebelum bumi ini diciptakan, sebelum langit terbentang, sebelum malaikat pun ada, bahkan sebelum Ars dan Lauhul Mahfuz menjadi nyata? Di balik ribuan ayat, jutaan huruf, dan lautan rahasia yang tersembunyi dalam alam semesta ini, ada satu misteri yang menjadi sumber dari segala sumber. Satu cahaya yang dalam bahasa para sufi disebut sebagai Nur Muhammad. Ya, sebuah cahaya primordial yang konon menjadi bahan baku dari semua yang ada. Langit, bumi, bintang, malaikat, jin, manusia, bahkan roh kita, semuanya berasal dari satu cahaya ini. Tapi apa sebenarnya Nur Muhammad itu? Apakah ia makhluk? Apakah ia cahaya fisik? Ataukah sebuah hakikat terdalam yang tak bisa disentuh oleh logika biasa? Para sufi seperti Imam Al-Qushairi, Ibnu Arabi, Al-Hallaj, bahkan ulama besar seperti Jalaluddin Rumi, mereka semua berbicara tentang Nur Muhammad ini. Namun dengan bahasa simbol, dengan isyarat, dengan ungkapan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang lapang. Konon, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan apapun, belum ada waktu, belum ada ruang, belum ada dimensi, saat itulah Allah menciptakan satu-satunya makhluk pertama yang daripadanya segala sesuatu bermula. Itulah Nur Muhammad, cahaya Muhammad, hakikat awal, sumber segala bentuk dan segala wujud. Lalu, bagaimana proses penciptaannya? Apa yang terjadi setelah itu? Dan apakah cahaya itu masih ada, masih hidup, dan masih mengalir dalam diri kita sekarang? Kita akan lanjut ke bagian berikutnya untuk mengupas lebih dalam tentang rahasia Nur Muhammad. Menelusuri jejak cahaya pertama, cahaya yang menjadi sebab, segala sebab. Konon, dalam sebuah hadis yang banyak dikutip oleh para ulama tasawuf, Rasulullah SAW bersabda, awal dari segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah cahayaku. Allah menciptakan cahaya itu dari cahayanya sendiri, sebelum dia menciptakan langit, bumi, arsy, kursi, malaikat, atau apapun juga. Coba bayangkan, sebelum waktu mulai berdetak, sebelum atom pertama berguncang, sebelum ruang mengenal dimensi, hanya ada satu cahaya murni, tak terhitung, tak terjangkau oleh akal manusia, dan itulah yang disebut oleh para sufi sebagai Nur Muhammad. Imam Al-Qushairi dalam kitab Risalah Qushairiyah mengatakan bahwa Nur Muhammad adalah manifestasi awal dari sifat jamal, keindahan, dan jalal, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan sekadar cahaya, ia adalah prototipe, cetak biru dari seluruh eksistensi. Segala sesuatu diciptakan dari pantulan dan pancaran dari Nur Muhammad. Ibnu Arabi, sang sufi agung dari Andalusia, dalam kitabnya Fusus Al-Hikam, menggambarkan bahwa Nur Muhammad itu adalah hakikat Muhammadiyah, sebuah realitas metafisik yang menyimpan seluruh potensi makhluk, seluruh makna, seluruh rahasia kehidupan, dalam bentuk yang paling halus, paling murni, paling awal. Ketika Allah berkehendak menciptakan semesta, Allah memandang Nur Muhammad itu, dan daripadanya Allah ciptakan arsy, Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan Lauhul Mahfuz, Allah ciptakan kolam, Allah ciptakan langit, bumi, lautan, gunung, bintang, matahari, bulan, hingga akhirnya Allah ciptakan manusia, kita, aku, dan kamu. Dan tahukah kamu, menurut para arif billah, setiap makhluk, setiap debu, setiap tetes air, setiap nafas, semuanya memiliki percikan dari Nur Muhammad itu.
Karena dari situlah asal segala asal, para malaikat, para nabi, bahkan ruh kita, semua mengandung partikel spiritual yang berasal dari cahaya itu. Itulah mengapa setiap manusia punya potensi untuk kembali menuju sumber cahayanya. Para sufi berkata, siapa yang benar-benar mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhannya akan mengenal hakikat Muhammad. Dan siapa yang mengenal hakikat Muhammad akan mengenal Nur Muhammad. Karena hakikatnya kita semua adalah pantulan dari nur itu. Itulah sebabnya dalam solawat, dalam zikir, kita selalu mengagungkan Rasulullah SAW. Bukan hanya karena beliau adalah pembawa risalah, tapi karena secara metafisik, beliau adalah sebab keberadaan kita. Laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau, wahai Muhammad, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Ucapan itu bukan hanya pujian, tapi sebuah pengakuan tentang hakikat penciptaan. Lalu, pertanyaannya sekarang adalah, jika kita semua berasal dari nur itu, bagaimana cara kita kembali menuju sumber cahaya itu? Apakah cukup dengan ilmu, ataukah butuh perjalanan spiritual? Ataukah harus ada pembersihan hati, pembersihan ruh, agar cahaya itu bisa kembali bersinar dalam diri kita? Di bagian selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam tentang rahasia Nur Muhammad dalam diri manusia. Bagaimana cahaya itu mengalir dalam darah, bergetar dalam jiwa, dan menuntun kita menuju maqam hakikat. Dan kini, setelah kita memahami bahwa segala makhluk, segala realitas adalah manifestasi dari Nur Muhammad, satu pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana dengan kita, dengan manusia? Apakah nur itu hanya sebuah sejarah metafisik di awal penciptaan? Ataukah ia masih hidup, berdenyut, dan bergetar di dalam diri kita? Saat ini, saat kita mendengarkan cerita ini, para sufi dengan segala kehalusan rasa, dengan kebeningan kalbu, mereka mengatakan bahwa Nur Muhammad adalah ruh universal yang menembus seluruh lapisan makhluk dan memiliki pancaran spesial di dalam diri manusia. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa nafakhtu fihi min ruhi," dan aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Sebuah tiupan yang tidak hanya memberi hidup, tapi juga menyisipkan rahasia asal-usul kita, rahasia cahaya. Dan menurut penjelasan para arif billah, tiupan ruh itu mengandung percikan Nur Muhammad. Itulah sebabnya setiap manusia membawa bekal cahaya di dalam dirinya. Tapi ada satu hal penting, tidak semua manusia mampu merasakan getaran cahaya itu. Mengapa? Karena cahaya itu tersembunyi, terkubur di bawah lapisan nafsu, lapisan ego, lapisan dunia, lapisan gelap yang kita bangun sendiri. Dalam tasawuf, ada sebuah konsep penting yang disebut tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pengosongan diri dari sifat-sifat rendah, dari amarah, dari hasad, dari ujub, dari ria. Hanya dengan pembersihan inilah cahaya Nur Muhammad yang bersembunyi dalam relung ruhani kita mulai bangkit, mulai menyala, mulai memancar. Bayangkan, setiap zikir yang kita lafazkan, setiap sujud yang kita lakukan, setiap linangan air mata saat bermunajat, semua itu adalah upaya kita untuk membersihkan cermin hati agar pantulan Nur Muhammad terlihat kembali. Para sufi menggambarkan hati manusia seperti sebuah cermin berdebu, dan tugas kita adalah mengelap debu itu.